Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar Megawati Hangestri Pertiwi, para penggemar Arsela Nuari, para penggemar Wilda Siti Nurfadila, dan penggemar pemain voli Indonesia lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang Timnas Voli Putri atau Timnas Putri Indonesia yang kemarin baru saja tampil di Civilik 2024 di Vietnam seri pertama. Jadi saat itu Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya tampil di Vietnam untuk menghadapi Filipina, tuan rumah Vietnam, dan juga di Thailand. Seperti yang kita ketahui, hasil yang didapatkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Timnas Indonesia itu ternyata tidak sesuai dengan prediksi, tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi dari para penggemar voli Indonesia. 3 laga sudah dijalani oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Timnas Indonesia ketika mereka tampil di Vietnam. Tapi saat itu Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawannya itu selalu menelan kekalahan. 3 laga dijalani, 3-tiganya itu selalu berakhir dengan kekalahan. Itu hasil yang sangat buruk karena apa? Para penggemar voli Indonesia sebenarnya menaruh harapan yang sangat tinggi. Mereka mempunyai harapan yang sangat besar kepada Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Timnas Putri Indonesia. Tapi kenyataannya harapan itu ternyata tidak bisa dijawab dengan maksimal, dengan baik oleh para pemain Timnas Voli Putri Indonesia. Tapi kita tetap harus mengakui bahwa para pemain voli Timnas Indonesia ini sudah memberikan kemampuan terbaik. Mereka sudah menunjukkan semangat juang yang bagus, tapi memang hasilnya memang tidak sesuai dengan harapan. Kita akan bedah satu persatu dari pertandingan ke pertandingan yang sudah dijalani oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Vietnam kemarin. Jadi di pertandingan pertama, Timnas Indonesia itu dikalahkan oleh Thailand dengan skor 0-3. Ini sebenarnya hasil yang bisa dikatakan di luar prediksi karena apa? Perolehan poin yang didapatkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu sangat jomplang dengan perolehan poin yang didapatkan oleh para pemain Timnas Thailand. Jadi di set pertama itu Timnas Indonesia itu hanya mendapatkan 14 poin, kemudian di set kedua naik menjadi 20 poin, tapi di set ketiga penampilan Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya saat menghadapi Thailand itu sangat drop. Jadi di set ketiga saat itu mereka hanya mendapatkan 11 poin saja. Nah, kita akan membahas, selalu saya bilang bahwa hanya ada 4 faktor yang membuat tim itu bisa menang atau menelan kekalahan. Jadi faktor pertama adalah attack, faktor kedua adalah serve, faktor ketiga adalah block, faktor keempat adalah error yang dilakukan oleh sebuah tim itu di satu pertandingan. Nah, ketika melawan Thailand, attack yang dilakukan oleh Indonesia itu jumlahnya 32, itu masih kalah dibandingkan dengan Thailand yang melakukan 36 attack. Nah, dari sisi block Indonesia itu juga kalah jauh dibandingkan Thailand pada perolehan poinnya. Jadi di pertandingan melawan Thailand, Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Timnas Indonesia itu hanya mendapatkan 1 poin dari blok. Sementara Thailand itu bisa mendapatkan 9 poin dari blok. Kemudian kalau kita bicara serve, hanya ada 1 poin yang didapatkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron dan teman-temannya. Sedangkan Thailand itu bisa mendapatkan 8 blok. Nah, ini ada catatan yang sangat buruk yang dilakukan oleh para pemain Timnas Putri Indonesia ketika menghadapi Thailand. Jadi saat melawan Thailand, saat itu Timnas Indonesia itu melakukan 22 error, sedangkan Thailand itu hanya melakukan 11 error. Ini menjadi perbedaan yang sangat jomplang, sangat jauh karena apa? Error demi error yang dilakukan oleh sebuah tim itu akan dikonversi menjadi poin untuk tim lawan. Tapi kita juga harus mengakui bahwa ada beberapa pemain Indonesia yang tampil sangat baik ketika menghadapi Thailand. Jadi salah satunya adalah Megawati Hangestri Pertiwi yang bisa menyumbangkan 12 poin untuk Timnas Indonesia. Nah, Megawati Hangestri Pertiwi itu menjadi top skor ketiga di pertandingan melawan Thailand. Jadi di pertandingan itu top skornya adalah Pimpi Caya Pukram yang mendapatkan 13 poin, kemudian ada Cacu Moksari yang mendapatkan 12 poin. Nah, Arsela Nuari itu juga mempunyai peran yang sangat besar karena dia bisa memberikan 9 poin untuk Timnas Indonesia. Nah, penampilan Timnas Indonesia saat menghadapi Thailand itu juga tidak jauh berbeda dengan ketika menghadapi Vietnam pada pertandingan kedua. Lagi-lagi Timnas Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu dikalahkan Vietnam dengan skor 0-3. Jadi perolehan poin yang didapatkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi itu sebenarnya juga tidak terlalu baik. Jadi di set pertama Timnas Indonesia itu hanya mendapatkan 19 poin, kemudian di set kedua mendapatkan 17 poin, di set ketiga mereka Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Timnas Indonesia itu mendapatkan 19 poin juga. Nah,
kalau kita bicara tentang dari sisi attack, block, serve, dan error, timnas Indonesia itu juga penampilannya di bawah Vietnam. Jadi dari sisi attack, timnas Indonesia itu hanya melakukan 35 attack, sedangkan timnas Vietnam itu melakukan 38 attack. Kemudian kalau kita bicara block, jumlah poin yang didapatkan dari block oleh timnas Indonesia itu hanya 6. Sedangkan Vietnam itu mendapatkan 9 poin dari blok ini, meskipun perbedaannya hanya 3, tapi sangat krusial karena apa? Setiap poin yang didapatkan atau setiap poin yang hilang itu sangat berarti bagi sebuah tim. Kemudian kalau kita bicara tentang serve, lagi-lagi timnas Indonesia itu juga kalah dari Vietnam. Jadi timnas Indonesia itu hanya mendapatkan 3 poin dari serve, sedangkan Vietnam itu bisa mendapatkan 5 poin dari serve. Kemudian kalau error, kita bicara error, Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di timnas Indonesia itu melakukan sangat banyak error ketika melawan Vietnam di pertandingan kedua. Jadi saat itu timnas Indonesia melakukan 23 error, sedangkan timnas Vietnam itu hanya melakukan 11 error. Nah, tapi lagi-lagi Megawati Hangestri Pertiwi itu bisa membuktikan bahwa dirinya merupakan tulang punggung bagi timnas Indonesia. Di pertandingan melawan Vietnam, Megatron ini yang bermain di Liga Voli Korea Selatan untuk Red Sprat itu bisa menyumbangkan 13 poin. Dia hanya kalah dari Nguyen Thi Bich Tuyen yang mendapatkan 14 poin. Nah, Arsela Nuari lagi-lagi itu juga bisa menjadi monster poin bagi timnas Indonesia. Jadi dia bisa menyumbangkan 11 poin di pertandingan melawan Vietnam. Nah, lagi-lagi Indonesia ketika pertandingan ketiga melawan Filipina, Indonesia juga tidak bisa berbicara banyak. Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di timnas putri Indonesia itu dipaksa mengakui Filipina dengan skor 1-3. Jadi di set pertama sebenarnya Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya itu bisa memetik kemenangan. Jadi saat itu timnas Indonesia itu bisa menang melawan Vietnam dengan skor 25-23 di set pertama. Tapi setelah itu performa para pemain itu ternyata sangat drop. Jadi di pertandingan di set kedua Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan itu hanya mendapatkan 15 poin. Di set kedua juga mendapatkan 23 poin. Nah, di set ketiga turun hanya mendapatkan 21 poin. Kalau kita bicara tentang attack, timnas Indonesia saat itu melakukan 61 attack, sedangkan Filipina 51. Nah, timnas Indonesia itu kalah dari sisi blok. Jadi, poin yang didapatkan dari blok itu hanya 7, sedangkan timnas Filipina itu mendapatkan 8 poin dari blok. Nah, dari sisi serve, timnas Indonesia itu mendapatkan 3 poin. Jumlah poin yang sama juga didapatkan oleh timnas Filipina ketika melawan Indonesia. Tapi Indonesia sebenarnya permainannya jauh lebih baik atau bisa dikatakan sedikit lebih baik ketika menghadapi Filipina dari sisi error. Jadi error yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia ketika melawan Filipina itu hanya 21, sedangkan Filipina itu melakukan 28 error. Nah, kita harus mengakui bahwa lagi-lagi Megawati Hangestri Pertiwi itu menjadi motor serangan, menjadi monster point bagi timnas Indonesia meskipun catatannya masih kalah dari Arsela Nuari. Jadi saat melawan Filipina, Arsela Nuari itu menjadi top skor dengan 22 poin. Tapi Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron itu bisa menyumbangkan 18 poin. Itu artinya apa? Dari pertandingan yang sudah dijalani timnas Indonesia, Megawati ini sebenarnya sangat gacor karena apa? Karena dia selalu berada di 3 besar top skor di pertandingan-pertandingan yang sudah dijalani. Nah, di peringkat ketiga itu ada Alisa Solomon yang mendapatkan 16 poin, kemudian ada Ejia Laure yang mendapatkan 13 poin, dan juga Cherry Anrodina yang mendapatkan 13 poin. Nah, di peringkat selanjutnya itu ada Ratri Wulandari yang mendapatkan 11 poin. Nah, ini kita harus menjadi catatan yang menjadi PR tersendiri bagi PBVSI agar di seri kedua yang akan diselenggarakan di Indonesia, timnas putri Indonesia ini bisa tampil lebih baik lagi. Karena apa? Karena pertandingan demi pertandingan yang sudah dijalani di Vietnam ternyata tidak sesuai dengan harapan para penggemar voli Indonesia yang sangat berharap bahwa timnas Indonesia itu bangkit minimal di level Asia Tenggara dulu, baru kemudian kalau level Asia Tenggara sudah dikuasai, timnas Indonesia diharapkan bisa lebih berprestasi di level Asia dan juga di level yang lebih atas lagi. Tapi itu menjadi catatan tersendiri bagi PBVSI dan juga bagi para pemain dan juga bagi para pelatih timnas Indonesia untuk menemukan solusi yang tepat, untuk menemukan formula yang tepat bagaimana cara untuk meningkatkan permainan dari Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Kalau menurut teman-teman semua, apa faktor yang menyebabkan timnas voli putri Indonesia gagal total atau hancur lebur di Vietnam kemarin? Silahkan tulis di kolom komentar.
Kita doakan timnas voli Indonesia itu semakin berprestasi, semakin mendapatkan prestasi yang baik tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.